Banyak anak yang tidak mengerti bapaknya. Itu gara-gara kasus nikah siri. Ini saya ceritakan Pak, ini fakta di daerah Pelalawan itu. Fakta Pak, ada seorang bapak-bapak tapi sudah cukup tua. Karena bapak-bapak ini punya harta banyak, menikah dia dengan seorang perempuan, kemudian tak lama kemudian cerai. Anaknya masih kecil banget, masih belita, ditinggalkan. Kemudian bapak ini nikah dengan wanita lain. Sudah berumur sekitar 60 kurang lah. Anak yang balita perempuan ini sudah dewasa. Kerja di salah satu tempat, sebutlah tempatnya kayak toko-toko begitulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita di subuh hari ini istiqamah, diberkahi, diberikan rahmat, insyaallah kita semua husnul khatimah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selalu kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Yang pertama, semoga mereka sehat, kuat, dan diberikan anak-anak yang selalu mendoakan husnul khatimah, iman yang istiqamah. Orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, kata Allah di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad, walladzina jahadu fina, mencari keridhaan kami, berjihad mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan dan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang suka memperbaiki diri mereka, muhsinin. Di dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, hajaru berhijrah, kemudian jahadu berjihad, fi sabilillah di jalan Allah, walladzina au wan nasaru ulaika humul mu'minun wa nasaru ulaika humul mu'minun. Kata Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan pertolongan, dan mereka adalah humul mu'minun, orang-orang yang beriman, haqqa, sebenar-benarnya iman. Lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Dari dua ayat ini Bapak Ibu, itu berbicara tentang persoalan jihad moral, jihad akhlak, jihadnya orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran perintah jihad itu banyak. Ada diklasifikasikan setidaknya model jihad itu di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 setidaknya. Yang pertama jihad tentang perperangan, yang kedua jihad moral, yang ketiga
jihad memperbaiki diri yang tadi kita bacakan ayatnya. Yang keempat ada namanya jihad dakwah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, kata Allah. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah min ba'di ma futinu, setelah menderita cobaan. Nanti kita kaitkan dengan sedikit sejarah. Artinya Allah mengatakan orang-orang yang berhijrah daripada mereka mendapatkan cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, wasabaru. Kemudian Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Pemberi rezeki yang mulia. Bapak Ibu, di dalam perjalanan sebelum Nabi diperjalankan, Isra wal Mi'raj itu, ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini masyhur, sering dibacakan dalam setiap acara Isra wal Mi'raj. Doa yang diucapkan oleh Nabi ketika Nabi duduk bersandar di pohon kurma milik Rabi'ah. Ketika Nabi disiksa, dilempar batu bersama Zaid bin Harithah di kota Taif, hanya untuk mendapatkan atau untuk menggembirakan hati dengan harapan masuknya orang-orang Saqif ke dalam Islam. Jadi Nabi kan berangkat dalam kesedihan, meninggal istri, meninggal paman, berangkat ke Taif jalan kaki bersama Zaid bin Harithah, sampai di Taif dilempar. Berdarah semua. Sampai punggungnya Zaid bin Harithah itu ketika jadi benteng atau tamengnya Nabi itu udah nggak sanggup lagi tuh. Kata Nabi, mundurlah. Mereka mundur, istirahat di pohon kurma milik pemuda bernama Rabi'ah. Di situ Malakul Jabal datang, Malakul Jabal itu malaikat gunung datang. Kata dia, kami angkat gunung ni, kami ratakan Taif. Nabi tak, la fa innahum qaumun la ya'lamun, kata Nabi. Tidak, itu adalah orang-orang yang enggak mengerti agama. Yang harusnya kita ada jihad dakwah di situ. Itu poin pentingnya, kata Nabi, yang seharusnya kita ada jihad dakwahnya di situ. Di tempat itu. Kita lihat Ustadz Gramatan sabun dia dakwahnya. Koh Deni 200 yang dimuslimkan di tangannya. Dari tidak muslim jadi muslim. Jadi 200 orang. 2 hari yang lalu ada telepon masuk, WA masuk. Ustadz, bisakah Ustadz mengislamkan? Ada beberapa orang yang mau masuk Islam di daerah Panam. Tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi lanjut. Saya bilang insya Allah, mudah-mudahan. Tapi belum ada konfirmasi lanjut. Ada jihad dakwah. Seharusnya kata Nabi begitu. Kata Nabi, Nabi kenapa tidak mau mengazab mereka dengan permintaan malaikat itu? Kata Nabi, nanti di situ akan lahir orang-orang yang saleh. Tapi poin pentingnya bukan di situ, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Poin pentingnya di situ adalah bagaimana doa Nabi kepada Allah. Apa kata Nabi kepada Allah dalam doanya itu? Ya Rab, ilahi, ashku du'fa quwwati, gitu deh. Wahai Tuhanku, kata dia, aku mengadu kepadamu atas kelemahan kekuatanku. Wahawani 'alan nas, dan ketidakmampuanku terhadap manusia. Itu kemudian Nabi bilang begitu. Inti daripada doa tersebut, Nabi menyampaikan kelemahan dia. Sampai Nabi bilang begini, kemana lagi engkau hendak mengarahkan diriku, yang dimana ila ba'idin yahjimuni. Oh, tempat yang jauh kau antar, kata Nabi. Mereka menyakitiku, menghabisiku. Kata Nabi, atawakkalu ilaik. Aku bertawakal kepadamu. Am ila aduwin malaktuhu. Malaktuhu. Apakah kepada musuh yang mereka akan membunuhku? Kata Nabi. Sejauh engkau tidak murka kepadaku, aku ridha. Nah, ini berat nih Pak. Sejauh engkau tidak murka kepadaku, aku ridha. Kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Dilanjutkan ayat tersebut. Hadis doa tersebut. Kata Nabi,
apakah engkau menginginkan aku untuk berdakwah pergi ke tempat sejauh mana asal engkau tidak marah kepadaku dan tidak engkau turunkan kemurkaan kepadaku, aku ridha. Dan aku bersandar kepadamu. La haula wa la quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ini yang menyebabkan aras bergetar, Nabi kemudian diperjalankan. Ini sejarah. Ketika Nabi berada di kota Taif. Makanya bahasanya sederhana, diperjalankan. Bukan jalan tapi diperjalankan. Makanya bahasanya dalam Al-Quran, subhanalladzi asra. Kita tak bahas itu. Sekarang yang kita bahas poinnya. Dalam persoalan ini, bahasa sederhananya adalah tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada. Jadi dakwah itu semuanya pengorbanan. Dakwah itu semuanya pengorbanan. Sampai kata baginda Nabi Muhammad SAW itu persoalan jihad itu, persoalan kemenangan itu mesti akan menempuh pengorbanan yang berat. Ini yang berat itu di sini. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, kata Adian Husaini, dari resolusi jihad sampai revolusi moral, adab, revolusi adab. Dari resolusi jihad ke revolusi adab. Apa maksud tulisan tersebut, kata Adian Husaini? Dalam tulisan itu, dulu santri berjihad. Daripada perintah fatwa yang muncul daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Musuhnya jelas penjajah semua. Kalau bahasa kita sekarang ini, kolonialisme pada saatnya. Penjajahnya jelas, musuhnya jelas, lawannya jelas, yang diperangi jelas, yang dijaga jelas. Itu pada saatnya. Maka disebut dengan ketika itu resolusi jihad yang ditunggu. Sehingga ketika itu harapannya cuma satu. Kalau menang selamat, kalau tidak menang mati. Itu saja. Ya karena jihad. Maka poin daripada jihad tersebut adalah syahid. Tidak ada yang lain. Mati syahid. Sekarang, kenapa orang sekarang, ya bukan lebih menjelekkan sekarang, tidak. Tapi mengapa orang sekarang tidak berpahamkan sama seperti para sahabat mengharapkan mati syahid? Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk mencari mati syahid? Karena nggak ada ladang perjuangan, nggak ada. Bukan tidak ada. Justru di akhir zaman itu intisharul mungkarat itu, tersebarnya kemungkaran itu ladang jihad yang paling besar. Maka kata Adian Husaini, disebutlah istilahnya jihad moral. Jihad moral. Dan jihad moral itulah hari ini yang paling berat untuk kita lakukan. Di tengah arus globalisasi, di tengah arus liberalisme, pluralisme, sekulerisme, di tengah grogotan, kalau bahasa lainnya, di tengah runtuhnya akhlak dan moral. Sayyid Naqib Alatas memunculkan satu metode namanya ta'dib. Diambil dari asal katanya ad-dabayu ad-dibu. Ad-dabani rabbi. Artinya tarbiyah, pendidikan, moral, adab di situ. Nabi pernah bilang dalam hadisnya, ad-dibu auladakum, ajarkan anak-anakmu. Kata Nabi, 3 perkara. 1, hubbu Rasulillah, mencintai Rasulullah. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarganya, kata Nabi. Yang ketiga, hubbu qiraatil Quran, mencintai baca Quran. Poin ketiga ini, itu ada kaitannya dengan pada hadis yang tadi kita baca, ayat yang tadi kita bacakan. Kata Nabi dalam hadisnya, ajarkan anakmu membaca Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Maksudnya sederhana, ajarkan anakmu mengerti isi Al-Quran dan bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Qillatu tadabburin nas.
Qillatu tadabburil mu'minina bil Qur'an dalalatun au asbabun ala du'fi akhlihi. Hari ini tuh sedikitnya orang yang paham dengan isi Al-Quran dan kandungannya dan bertadabbur dengan Al-Quran tersebut, asbab penyebab runtuhnya akhlak dan moral di tengah umat mukmin hari ini. Itu bahasanya begitu. Sehingga berat, Pak. Kalau kita membicarakan persoalan akhlak, adab, ini memang penting. Berat memang. Yaitu jihad kita tadi, jihadnya moral. Kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Kemarin kita bahas persoalan suami istri, aib rumah tangga yang tersebar. Itu moral, Pak. Moral. Tidak punya malu, moral rendah, akhlak rendah. Ya biasa aja bagi mereka menyebarkan aib keluarga. Chatting-chattingan sensitif yang kemudian dipostingkan melalui media sosial. Ada satu tulisan mengatakan begini, mewaspadai generasi muda dari pertumbuhan teknologi. Tulisannya. Apa intinya? Rusaknya generasi karena teknologi. Seorang syekh dari Malaysia dalam podcastnya mengatakan, kalau tidak ada kontrol teknologi selesai, gitu deh. Seorang pengamat teknologi dari Amerika baru-baru ini mengatakan, rusaknya generasi muda Amerika gara-gara teknologi, gitu deh. Degradasi akhlak moral, gitu deh, pada saat itu. Maka unik, Pak, sebenarnya pada pertemuan yang dahulu kita sampaikan. Orang Amerika, orang Eropa sudah mau mulai bangkit dari keterpurukan moral, kita Indonesia baru mau mulai. Kita Indonesia baru mau mulai bobrok. Padahal orang sudah mau naik. Kita mulai bobrok. Salahnya itu bukan begitu. Salahnya itu di pendidikan. Benar. Salahnya di pendidikan. Salahnya di mana lagi? Di rumah. Salahnya di kurikulum, Ustaz. Bukan. Salahnya di kita. Kita yang terlalu menikmati pertumbuhan pendidikan berbagai macam basis yang mohon maaf kita menikmati. Istilah sekarang, kalau kata Adian Husaini itu adalah pendidikan kolonialisme, pendidikan penjajahan hari ini meninabobokkan umat muslim dan orang-orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini proses persoalan moral dan akhlak itu, ya memang kalau kita bilang miris, ya miris. Kalau kita bilang sedih, ya sedih. Kalau kita mengatakan, oh kecewa, ya kecewa. Kita punya anak, tidak bisa menghargai orang tua. Kita tidak bisa juga salahkan anak seutuhnya. Kita harus lihat juga orang tuanya. Memang orang tuanya punya akhlak? Itu pertanyaan besar. Jadi kalau kita membicarakan sekarang, jangan lihat anak dulu sebelum melihat diri sendiri. Bisa jadi moral anak runtuh, rusak itu gara-gara kita juga. Kemarin kita sampaikan kan Bapak Ibu, perceraian itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan itu salah satu penyebab rusaknya moral anak hari ini. Broken home. Jadi ternyata broken home itu menyebabkan mental-mental anak-anak itu, yang orang tuanya rusak, berkelahi, bercerai itu, ternyata berdampak besar terhadap rusaknya akhlak dan moral. Karena tekanan mental. Mental mereka kena. Beberapa waktu yang lalu, banyak riset dan penelitian yang menilai tingkat pertumbuhan akademik dan tingkat pertumbuhan moral itu berbanding terbalik. Banyak orang pintar, sedikit orang yang bermoral. Banyak orang pintar, sedikit orang yang berakhlak. Ini unik, Pak. Tapi sebenarnya, kalau kita bilang unik juga mungkin bisa jadi unik, bisa tidak. Sekarang kita lihat, Pak. Siapa yang lebih berhak untuk memfatwakan fatwa agama? Majelis ulama atau pemerintah?
ahli agama atau yang bukan ahli agama. Bapak Ibu lihat sekarang. Di dalam agama nikah siri itu hukumnya apa? Apa potensinya? Bagaimana hukum nikah siri itu? Hukum nikah siri itu dalam agama masih dibolehkan. Belum ada yang mengharamkan. Baru muncul beberapa waktu yang lalu tentang persoalan yang di KUHP itu nikah siri dan poligami berpeluang dipenjarakan. Berapa tahun? Nah, jadi bapak-bapak berhentilah berpikir untuk poligami. Nikah siri. Berpeluang dipidanakan berapa tahun? Berapa? 6 tahun atau 3 tahun itu? Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah, itu direspon oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini salah tafsir, kata dia. Coba bayangkan. Majelis Ulama bilang, ini salah tafsir. Siapa yang membuat fatwa tersebut? Kenapa tidak merujuk kepada pemahaman Majelis Ulama Indonesia? Kenapa tidak mau berdiskusi? Atas dasar apa? Tapi tidak seutuhnya salah. Karena kita lihat hari ini, moral orang-orang yang mengaku beragama itu tidak ada. Jadi dia jadikan agama itu sebagai landasan untuk memperkuat keinginan dan kepentingan. Kedok, kalau bahasa Pak Khalifah gitu. Jadi, di mana letak tidak bermoralnya? Yang pertama, tidak adanya penghargaan terhadap keagamaan. Yang kedua, pelakunya, mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut, kalau ikhlas karena Allah itu urusan dia. Tapi banyak yang mohon maaf menjadikan ayat ataupun hadis sebagai tameng. Untuk mereka melakukan kepentingan pribadi. Karena kasusnya begitu. Kasusnya begitu. Banyak anak yang tidak mengerti bapaknya. Itu gara-gara kasus nikah siri. Ini saya ceritakan Pak, ini fakta di daerah Pelalawan itu. Fakta Pak. Ada seorang bapak-bapak tapi sudah cukup tua. Karena bapak-bapak ini punya harta banyak, menikah dia dengan seorang perempuan, kemudian tak lama kemudian cerai. Anaknya masih kecil banget, masih belita, ditinggalkan. Kemudian bapak ini nikah dengan wanita lain. Sudah berumur sekitar 60 kurang lah. Anak yang balita perempuan ini sudah dewasa. Kerja di salah satu tempat, sebutlah tempatnya kayak toko-toko begitulah. Ketemu nih Pak dengan bapak nih. Anak ini nggak kenal kalau itu bapaknya. Tahu bapak ibu apa yang terjadi? Bapak ini melamar anak gadis ini. Melamar. Pas mau nikah, ibu anak ini nggak kenal bapak nih. Anak ini nggak pernah mengenalkan laki-laki ini kepada ibunya. Cuma melalui perantara keluarga perempuan ini. Keluarga anak perempuan ini. Apa yang terjadi? Pas mau nikah, ini sudah datang nih, ibunya didatangkan dari kampung. Ternyata yang melamar, yang mau menikah itu siapa? Bapak dia sendiri. Apa kata ibunya? Jangan kau nikah dengan laki-laki itu lagi. Itu bapak kandungmu. Coba bayangkan. Ini kasus Pak, fakta. Nyata. Bayangkan. Ketika mendengar berita ini, dalam benak saya cuma satu. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Apa yang bisa kita lakukan terhadap bapak itu? Itu kalau kita pakai, mohon maaf Pak, pakai gaya brutal mungkin bapaknya habis ini mungkin. Begitulah bahasa premannya kan begitu. Tapi bapak tidak bisa kenal anak dan orang tuanya nggak mengenalkan anaknya kepada bapaknya, mohon maaf. Ini pengaruh dampak. Dan tidak satu kali Pak kasus ini. Tidak satu kali. Berkali-kali kita temukan. Unik Pak. Saudara kandung. Seayah itu cukup sekandung apa tidak? Satu ayah sudah menikah 3 tahun. Bapaknya sama. Memang beda ibu. Tapi bapaknya sama. Sah tidak mereka menikah itu? Sudah punya anak 1. Artinya mereka sudah punya cucu. Bapak itu.
Itu gimana nikahnya coba tuh? Jadi mohon maaf ya, ini kasus. Jadi yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia itu benar Pak. Jangan salah tafsir. Ini moral Pak, ini akhlak. Moral dan akhlak. Kita harus hari ini berhadapan dengan kenyataan yang seperti ini. Itu kita hadapi sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kasus itu begitu. Betapa sulitnya kita hari ini berhadapan atau melawan tantangan-tantangan moral ini Pak. Anak yang nggak mengerti orang tua, ada orang tua yang nggak mau tahu anaknya. Ini kasus moral dan akhlak Pak. Jadi hasil pendidikan Belanda kepada kita itu nampak. Belanda menanamkan kepada kita cinta terhadap dunia, semua dibuat melalui hasil pendidikan dan kurikulum. Dulu orang Jepang itu kalau lihat kurikulum itu datangnya ke Indonesia. Malaysia bangga sekali dengan Indonesia. Sekarang kebalik, kita yang ke sana. Kita ke sana tapi nggak mau mengambil pelajaran. Di Jepang pendidikannya bagus. Yang dididik pertama bagaimana cara menghormati orang tua. Bagaimana membersihkan rumah. Sehingga diambil waktu dari pagi masuk sekolah itu sampai jam 9 itu cuma untuk bersih-bersih. Bagaimana mencuci piring, segala macam. Kita dari pagi anak masuk jam 7 sampai sore belajar terus. Full day dah bahasanya, full day. Ya tak salah juga, kita pengen anak kita cerdas. Cuman mohon maaf, anak kita nggak ngerti cuci piring Pak. Anak kita nggak ngerti cuci piring. Bapak Ibu mau tahu fakta itu boleh lihat aja sekarang. Anak-anak sekarang. Coba disuruh cuci baju. Nggak mau deh. Nyuci baju nggak mau. Oke, bahasanya Dr. Adian Husseini itu betul. Kata Dr. Adian Husseini itu resolusi jihad dari resolusi jihad ke revolusi adab. Maka dari dulu tekanan yang ditekankan kepada oleh Sayyid Naqib Al-Atas itu bagaimana menerapkan adab itu dalam berbagai macam aspek. Baik dalam politik, dalam pemerintah, dan lain semua Pak, dalam berbagai macam aspek. Termasuk poin pentingnya dalam pendidikan. Kemarin kita berbicara persoalan itu. Dan kita belum berbicara tentang kolonialisme dalam pendidikan universitas, SMP, SMA, SD. Sekarang Pak, mohon maaf. Sekarang itu sekolah itu bukan ladang mencari generasi emas berakhlak, tapi ladang mencari duit. Itu sekolah. Ini kalau tersinggung bahaya nih. Benar Pak. Sekarang kita tanya. Banyak sekali sekarang lembaga-lembaga sekolah itu muncul. Ternyata mereka merasakan nikmat punya sekolah, dapat duit. Dibangun yayasan. Dari yayasan nanti punya sekolah. Makanya beberapa pesantren itu Pak, ya sekolah mereka diwakafkan. Apa alasan mereka diwakafkan? Biar tidak ada kepentingan pribadi di situ. Diwakafkan kepada umat. Jadi kalau sudah diwakafkan, dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Yang milih juga para wakif. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekolah punya yayasan, ya bebas lah. Mau ngapain juga, biar terserah. Ya punya kita sendiri. Maka yang kita khawatirkan adalah munculnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis tahfidzul Quran. Ini juga poin ketakutan kita sebenarnya. Satu sisi ada ketakutan, satu sisi ada kebanggaan. Bangga kita dengan lahirnya generasi Qurani, tapi kita khawatir Pak, hanya cuma dijadikan ladang mencari. Ada pertanyaan begini, Ustaz, mengapa sekolah-sekolah yang sekarang ini tahfidzul Quran itu mahal-mahal sampai 30 juta? Ada sekolah di Pekanbaru nih Pak, masuk sekolahnya 30 juta, asrama. Tapi setelah itu di dalam itu tidak ada hafal Quran 30 juz, tidak ada bahasa Inggris yang dengan ketat, tidak ada pelajaran, tidak sampai membuat anak itu mengerti bahasa Arab secara fasih. Tapi 30 juta sekali masuk. Saya bilang, wah ini khawatir. Ya kita tidak katakan itu adalah ladang mencari duit, tapi kan di situ kelihatan. Masuk kedokteran, dimanapun masuk kedokteran. Coba Bapak Ibu lihat. Dulu masuk kedokteran pakai suap haram. Sekarang mau masuk kedokteran, mau jalur mana? Jalur komunikasi atau jalur ujian? Jalur komunikasi aja.
Lah jalur komunikasi selesai, 500 juta langsung lulus, tinggal pilih. Parahnya lagi, rame pada masanya Pak. Pada masanya itu, rame banget. Penjualan ijazah. Anda mau dapat apa? Gelar honoris causa, 30 juta, 40 juta Pak, dapat gelar doktor honoris causa. Bayangkan, saya ditawarkan Pak. Mau ndak Ustaz? Doktor honoris causa, 40 juta, langsung dapat, nggak ngapa-ngapain. Begitulah. Buya Hamka mendapatkan doktor honoris causa itu punya peran besar di negara Republik Indonesia ini. Apa alasan Buya Hamka menghadirkan Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi kontrol akhlak dan moral manusia? Bayangkan Pak, tujuan utamanya begitu. Sampai di negara asing mengenal bahwa Buya Hamka ini punya peran terhadap pembentukan karakter melalui lembaga yang dibangun. Majelis Ulama Indonesia. Itu peran penting, sentral Pak. Jadi ngeri Pak. Pembelian ijazah. Nah, dulu kami sempat juga ikut bergabung dengan teman-teman itu dulu. Pembuatan ijazah. S1 4 juta. Tesis 5 juta. Disertasi 7 juta ke atas. Coba bayangkan Pak. Itu kalau tidak punya link dalam, ya nggak bisa juga itu. Tapi kalau itu kita bangun Pak. Kita buat Pak. Banyak sekali orang datang Pak. Banyak. Cuma cari gelar tuh tadi. Anak-anak yang kaya, yang nggak mau sekolah, nggak mau belajar tuh dia bilang begini, Pak, tolong Pak buatkan skripsi saya. Berapapun kami bayar. Coba bayangkan. Uniknya dibuatin itu Pak. Itu dosa jariah itu. Benar itu Pak. Dibuatin itu. Dan Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, tapi saya tak sebutkan nama. Parahnya lagi, ada seorang dokter, sekarang sudah bergelar profesor dia. Saya tak sebutkan di mana. Dan saya tak sebutkan namanya. Dan saya baca disertasinya. Itu menciplak penuh. Punya seorang ulama, tulisannya diciplak penuh dalam disertasinya. Ditutupi. Karena kebetulan kawannya yang menjadi dekan waktu itu. Coba bayangkan. Itu moral Pak, itu moral. Itu akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara tentang, mohon maaf, berbicara tentang akademik hari ini, dengan gelar itu kadang-kadang tidak sejalan. Gelar tidak akademik itu tidak sejalan dengan keilmuan, itu tidak sejalan. Karena bisa dibeli. Kita ambil contoh Pak. Dulu, dosen itu harus nulis artikel untuk dapat Sinta 1, 2, 3 dalam jurnal. Sekarang mudah Pak, asal punya duit selesai. Bayar Scopus Pak. Terserah orang tersinggung atau tidak. Tapi benar Pak. Scopus itu 10 juta, 12 juta. Scopus. Jadi kalau sudah dapat gelar dan dapat label Scopus, tulisan kita sudah masuk Scopus, bangga. Itu dosen sekarang. Sehingga mohon maaf kalau sudah dapat Scopus, diajukan ke universitas dapat duit. Bisa dipahami Pak? Jadi itu sekarang yang menjadi potensi, yang menjadi peluang. Hari ini kenapa mahasiswa banyak yang tidak punya moral, nggak punya akhlak? Ya mohon maaf, dosennya lebih penting pada tulisan daripada moral mahasiswa itu sendiri. Bayangkan. Ngejar itu Pak. Itu buktinya jelas Pak. Satu Scopus itu ada yang membayar 50 juta. Kalau Bapak Ibu bisa dosen, dapat Scopus, masuk Scopus, diajukan ke kampus, dapat duit 50 juta. Apresiasi. Jadi orang sekarang ngejar itu. Kita tidak berbicara itu salah atau tidak salah ya. Tapi kita berbicara di mana fokus seorang pengajar hari ini. Di mana perannya seorang pengajar. Dalam membentuk karakteristik itu tadi. Ini adab dan ini yang disebut dengan moral. Dan kita mulai tampak dilemahkan dari sisi itu. Dulu kalau ngajar berapa jam kita dikasih jadwal untuk kita ngajar Pak. Kita tahu Pak anak yang nggak masuk siapa, kita tahu. Karena kita absenin satu-satu. Anak nih kok nggak punya akhlak, kita hafal Pak. Siapa nama anaknya kita ngerti. Sekarang enggak.
Dosen nggak kenal mahasiswa, mahasiswa nggak kenal dosen. Apalagi ditambah dengan online. Selesai kita. Jadi ruh itu hilang. Nah, inilah yang pentingnya tadi, ruh pendidikan itu mulai terkikis. Ini kan pertumbuhan teknologi, Ustadz. Benar, kita tak salahkan pertumbuhan teknologi. Salah satu yang nampak daripada pertumbuhan teknologi itu adalah dalam istilah, dalam sejarah Isra wal Mi'raj. Itu nampak sekali itu teknologi, pertumbuhan teknologi itu nampak di situ. Nah, sekarang kita kembalikan, Pak. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, inni khashitu an yakuna azaban sullitu ala ummati. Kata Nabi dalam hadisnya, aku khawatir, aku takut, kata Nabi, an yakuna azaban sullitu ala ummati. Aku takut umatku kelak diazab oleh Allah. Sullito, dibebankan kepada umatku. Apa sebab? Sebabnya mereka yang tidak punya akhlak, tidak punya iman, kufur, dan lain sebagainya. Jauhnya daripada agama. Ja'a Aisyah aidan annaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ini pernah kita bacakan beberapa kali. Doa ini. Ya Allah, berikan kami kebaikan tempat kami tinggal dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dan jauhkan kami dari keburukan orang-orang atau keburukan tempat kami tinggal dan orang-orang yang berada di dalam tersebut. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli. Wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Ini salah satu doa agar menjaga diri kita dari rusaknya moral dari orang-orang yang mengajak untuk rusak daripada moral kita. Kemudian disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, kata Nabi, aku khawatir dan aku takut kelak umatku diazab oleh Allah. Pertanyaan muncul, kata para ulama, apa yang dikhawatirkan Nabi, apa yang ditakutkan Nabi? Yang ditakutkan Nabi adalah ketika kemungkaran itu tersebar luas, umatnya tidak berada pada akhlak yang baik. Maka Bapak Ibu, kalau istilah guru saya, orang berakhlak di akhir zaman adalah orang yang langka pada masanya. Jadi hari ini kalau kita berakhlak itu langka sekali. Jujur itu langka. Jadi sampai ada apresiasi sekarang. Kalau ada yang berani jujur, kita apresiasi. Sekarang begitu. Kenapa kita harus apresiasi? Padahal dulu jujur itu biasa. Seorang anak menghormati orang tua itu biasa. Sekarang anak yang bisa menghormati orang tua diapresiasi. Nah, itu tidak salah, apresiasinya tidak salah. Hanya saja yang kita sedikit agak ragu dan aneh, mengapa sekarang itu harus diapresiasi? Saking jarangnya orang berakhlak mulia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ini poin penting bagi kita, Pak. Bahwa kita ini berada pada kondisi yang sangat menakutkan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allah an yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi. Thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Demi jiwaku, kata Nabi, la ta'murudna bil ma'ruf wa la tanhawudna 'anil munkar. Sungguh kalian aku perintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian wala tanhawudna 'anil munkar, benar-benar tolong perintah aku, larangan aku ditinggalkan. Dan ajak orang meninggalkan kemungkaran, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembalikan sekarang, perannya atau posisi-posisi sekarang itu, lembaga, orang tua, guru, kita tidak tahu di mana letak salahnya ya. Yang harus kita cari bersama. Tapi peran itu tidak pada tempatnya sekarang.
lembaga bukan lagi bukan menjadi peran mencetak generasi berakhlak mulia. Kita khawatir lahir dari situ tujuannya ekonomi. Berapa banyak hari ini anak yang lulus kuliah, harapan mereka kuliah cuma satu, kerja dapat duit selesai. Dan itu jelas. Jelas Pak. Yang ditanamkan oleh kaum-kaum dahulu yang menjajah kita, Anda sekolah, setelah sekolah Anda berhak mendapatkan pekerjaan, Anda berhak mendapatkan gaji, selesai. Karena tujuan harapan dia sekolah adalah gaji. Maka ada cemoohan. Anda sekolah tinggi-tinggi, ini poin penting bagi orang yang berakal mesti nampak. Seorang alumni ITB, S1, S2, balik ke kampung, dapat tawaran dengan gaji 30 juta per bulan. Ditinggalkan, balik ke kampung, bangun sekolah sendiri, ngajar ngaji. Bagi sebagian orang, mesti orang ini orang bodoh. Gaji 30 juta ditinggal demi ngajar ngaji. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bodoh enggak orang itu? Kita enggak berani bilang. Tapi bagi kacamata sekarang, orang yang tolak ukurnya ekonomi bodoh. Itu yang kita dengar. Tapi pertanyaannya muncul. Mengapa dia lebih memilih untuk tinggal di kampung? Mengajar anak mengaji. Ketika diwawancari jawabannya sederhana. Lebih baik aku berusaha mendukung dan mengajarkan akidah, akhlak dan moral dan ngaji bersama anak-anak daripada harus tinggal di sana bahagia untuk diri sendiri. Sekarang orang berpikir diri dia, tapi tak berpikir manfaat bagi orang lain. Kita sekarang ini bangga punya kelebihan, tapi kita tidak bangga bisa mensukseskan orang. Kita tidak bangga Pak. Kita tidak punya pikiran sekarang ini, aku di kampung ini manfaatnya apa? Bisa tidak diriku ini bermanfaat bagi yang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan salah Pak. Ada seorang mahasiswa di Yogyakarta, dari sekolah di Jogja balik ke kampung halaman. Cuma satu tujuannya Pak. Dia cuma mau ngajar anak-anak yang buta huruf. Sekarang dia punya kelompok grup membaca buku. Dia kelilingin Pak di daerah-daerah timur itu, yang terpencil itu. Dia datang sendiri, pakai perahu sendiri, pakai motor sendiri, bawa buku sendiri. Cuma untuk dia buat gelar, dia gelar karpet, dia taruh buku-buku di situ. Yo anak-anak sekolah yang mau baca buku sini, dia tungguin Pak. Begitu perjuangan dia untuk biar anak ini bisa baca, bisa punya moral, punya akhlak. Apa yang terjadi Pak? Hari ini pengikutnya lebih daripada 200 orang. Coba bayangkan. Artinya butuh perjuangan. Sekalipun ada pengorbanan. Ini yang kemudian ingin disampaikan kepada kita. Salah satunya adalah setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Nah hari ini kita umat mukmin ini mau tidak berkorban untuk ke depan, itu masalahnya. Kita hari ini dikhawatirkan menghadapi pengorbanan itu kita sudah ditakuti dulu Pak. Sehingga mohon maaf Pak, tidak ada istilah mohon maaf hari ini kita diajarkan lo harus jihad, lo harus korban. Di tempat kami dulu, di sekolah kami dulu, berkorbanlah tapi jangan jadi korban. Bisa enggak kita tanamkan di pundak kita nih Pak? Berkorbanlah tapi jangan jadi korban. Sekarang jangan berkorban karena Anda bakal jadi korban. Itu kebalikan sekarang. Sehingga tidak ada yang mau berkorban. Tidak ada. Tidak ada yang mau berkorban. Itu kasusnya jelas itu. Jelas. Jadi tidak ada lagi yang punya perhatian, yang punya keinginan. Tidak ada. Ya karena kita sudah dibuat lemah dulu. Nah, disinilah poin pentingnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang dikatakan oleh para ulama, jihad moral, jihad adab, jihad akhlak. Walladzina amanu hajaru wajahadu fina. Atau fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Mohon maaf Pak, ini kalimat bukan hanya sekedar label.
di akhir zaman yang paling berat dilakukan oleh umat manusia adalah jihad fisabilillah. Diartikan oleh para ulama, jihad fisabilillah ini apa? Tidak hanya berperang, termasuk salah satunya, mohon maaf, yang menjadi tugas penting bagi orang-orang di atas para anggota dewan itu jihad parlemen. Kita lemahnya di situ. Kita tidak punya orang yang berani. Ada orang yang berani ngomong, pokoknya kau tenang, aku di belakangmu. Nah, ini pernah dilakukan. Mohon maaf Pak, Bani Israel begitu karakternya. Baca dalam surat Juz 28. Dalam Juz 28 surat yang kedua, itu disampaikan. Udah tenang, kata orang munafik, setelah mereka rusak diusir sama Nabi, kata orang munafik, kami berlepas diri dari kalian. Itu terjadi Pak. Lah kalau hari ini kita lihat orang berani berbicara tenang, aku akan bantu. Lah masuk dia nggak ada bantu. Begitu kita sekarang. Itu karakter orang munafik begitu. Apalagi dalam surat Al-Munafiqun itu juga dibaca. Sama Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka bahasa beliau merujuk kepada tulisannya tadi Dr. Adian Husaini, dari resolusi jihad ke revolusi adab. Maksudnya beliau inginkan saatnya kita merevolusi akhlak. Ini tidak ada kaitannya dengan revolusi mental. Revolusi mental punya PKI. Revolusi adab itu punya kita. Yang harus kita tanamkan sekarang. Jadi Bapak Ibu, peran kita berat. Dari masjid ke masjid. Untuk membina karakter dan akhlak, itu penting. Generasi-generasi, kekhawatiran kita terhadap generasi setelah kita wajib. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya wajib. Jadi disinilah peran kita untuk memberikan jihad kita kepada keluarga kita. Inilah bahasanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Tidak bisa ditinggalkan kalimat ini. Kalimat ini untuk hari ini sangat cocok sekali ayat ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita tidak bisa membekali anak-anak kita dengan akhlak yang baik, moral yang kuat, dia akan bersinggungan dengan kondisi yang tidak bermoral. Dia akan bersinggungan langsung dengan kondisi yang tidak beradab. Kalau dia tidak punya mental, tidak punya bekal, maka cuma satu peluang dia, hanya mengikuti keadaan. Tapi kalau dia punya moral, punya mental, punya bekal, dia bisa selamat dari kerusakan moral tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di subuh hari ini menjadi perhatian bagi kita bersama, menjadi ketakutan bagi kita bersama, sehingga kita punya peran besar dan aktif dalam rumah, terkhusus dalam rumah tangga kita, memberikan peluang kepada mereka dan arahan agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita